Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Davi dari kelas 8 Talenta ingin menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW. Muhammad lahir di Mekah pada tahun 502 Masehi, meninggal atau wafat di Madinah pada tanggal 8 Juni 632. Adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintah tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Lahir pada tahun 510 Masehi di Mekah, Muhammad melewati masa kecil sebagai yatim piatu. Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Muhammad kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam ujian ke-40, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah SWT. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad dimulakan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Pada waktu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan penting dengan para pembesar Quraisy seperti Abu Jah bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Umayyah bin Khalaf, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi SAW terkesan mengabaikan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga beliau langsung mendapat teguran dari Allah dengan turunnya wahyu sebagaimana termaktub dalam surah Abasa. Berbagai peristiwa yang dalam perspektif kaum muslimin menjadi pelajaran berharga dan dalam tahap tertentu menjadi bahan kritikan dan ejekan kaum orientalis tersebut tetap menjadi bagian dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan harga menjadi suri teladan yang baik di semua bidang, contohnya di ideal hidup manusia, sehingga kepribadian dan perilakunya dipelihara dari kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, agar semangat dan hidupnya menginspirasikan umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta, yang pasti pula realisasi kepribadian lebih indah dari semua kesifatan yang diberikan kepadanya. Beliau adalah profilis terbaik dari sisi akhlak maupun fisiknya. Beliau paling tampan di antara orang tampan, tidak terlalu tinggi dan pendek. Wajahnya memancar bagaikan matahari dan bulan, serta paling mirip dengan Al-Khalil Ibrahim. Barang siapa yang menyembah Allah, maka selalu hidup dan tak akan pernah mati. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khalid Abu Bakar Asy-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Al-Fusrikina aniu agaridu tu'umu murumima fasda. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah zakat. Pada tahun pertama melakukan hijrah ke Madinah, Rasulullah berserta para pengikutnya kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mengalami kesusahan secara ekonomi di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, semua harta benda dan lainnya dimiliki ditinggalkan di Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 kenabian Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena istrinya Khadijah wafat dan pamannya Abu Thalib juga wafat pada tahun tersebut. Tak bersama dari peristiwa itu, Allah mengutuskan malaikat Jibril mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Selanjutnya, Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disinilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan di seluruh umat Islam. Nabi Muhammad wafat. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 1932 Masehi. Kurang lebih 1384 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan istrinya Aisyah. Abu Bakar kemudian memberikan isyarat kepada semua orang yang ada di sekitar rumah Rasulullah bahwa dia akan bicara. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak akan pernah mati, kata Abu Bakar. Para ulama sejarah bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun, lebih 4 hari atau 62 tahun dalam perhitungan kalender Masehi. Sebelumnya itu saja dari saya. Mohon maaf ada kata yang salah. Mohon maaf kalau itu ya dari saya. Itu ya dari Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.